Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya sekarang bertamu di ruang kepala sekolah. Yang saya temui, saya silaturahmi ke Pak Dr. Andes Ali Usman. Beliau adalah kepala sekolah SMP Negeri 3 Baleh 13 Padang. Nah, bagaimana sehat Pak Ali? Alhamdulillah sehat Pak Dokter. Iya, alhamdulillah. Baraya sahabat semua, syukur alhamdulillah kami tidak janjian sebelumnya, tetapi karena ada hubungan baik diantaranya ketua komite sekolah dengan Pak Ali juga kepala sekolah dekat begitu, dan akhirnya kami dipertemukan di di sidang ini. Oke? Oh gitu ya. Ya, kita bincang-bincang sedikit. Yang pertama Pak Ali. Pak Ali lahir di Sawah Lunto. Iya Pak, di Sawalunto tanggal 31 Desember tahun 64. 64. Iya, kemudian SD di Sawalunto. SD-nya di Sawalunto juga. SMP-nya Sawalunto. ST kebetulan. ST, sekolah teknik di Sawalunto juga. Di Sawalunto juga. Lalu nyebrang ke STM. STM di Solo. STM-nya di Solo, karena satu-satunya STM saat itu. Di Betul, satu-satunya di Solo waktu itu ya. Iya, jadi ke STM Solok lah. Jadi betul-betul. Lalu kemudian setelah STM Solo kemana? Kemudian setelah STM Solo tamat 8384 langsung kuliah di FPT Kaki Padang. Oh iya. Jurusan mesin. Jurusan mesin. Iya. Iya. Kebetulan di situ saya di wisuda tahun 87 88 juga. Jadi Bapak ibarat orang-orang sekarang itu linier. Dari mulai ST, STM, lalu kemudian ikipnya juga teknik mesin. Teknik mesin, betul. Jadi linear. Lalu kemudian kok tiba-tiba jadi kepala sekolah, ini gimana ceritanya tuh? Inilah hebatnya Pak. Iya gitu. Kadang-kadang kita memang harus percaya ke takdir. Iya. Jadi kalau memang kita lihat sejak awal, Iya. saya sekolah itu dari teknik semua sampai ke kuliah teknik. Iya. Harusnya saya memang di SMK atau di STM. Tapi yang takdir itu mengatakan lain, ya kita terima seperti ini. Sehingga ketika saya tamat tahun 87-88 di FPT Kaki Padang, kemudian kita memasukkan permohonan untuk menjadi guru, saya diterima di ST Negeri Padang. Nah, waktu itu kawan-kawan saya yang tamat itu semua di STM Pak. Oh. Ada yang di Bali G, ada yang di Irian Jaya, Iya. ada yang di Molebu di Aceh. Bapak penerima tunjangan ikatan dinas. Kebetulan kita dapat tunjangan ikatan dinas dari kampus fakultas ya. Iya. Dapat waktu itu 20.000 per bulan. Iya. Itu tahun 84 itu besar itu Pak. Sangat besar. Untuk satu bulan hidup sampai itu. Berapa Pak dulu? 20.000 satu bulan. 20.000. Dan setelah itu Pak, di angkatan 8889 saya menerima juga tunjangan ikatan dinas. Iya. Saya menerima tunjangan ikatan dinas naik 50.000. Pada saat SPP di Unpad dulu itu hanya 24.000. Iya. Nah, kita 30.000 waktu itu SPP satu semester. Iya. Berarti 5.000 satu bulan kan? Iya. Jadi Bapak penerima TID, sama lah kita Pak nasibnya ya. Jadi Bapak ditempatkan di sekolah teknik. Iya. Dan sahabat muda, sekolah teknik itu adalah levelnya itu tingkatan SMP, dimiliki oleh pemerintah pada saat itu, namanya ST, sekolah teknik. Iya. Sekarang sudah tidak ada lagi ST itu ya. Tidak ada lagi Pak, sudah dihapus semua itu. Dihapus semua. Kebetulan di tempat saya ST Negeri Padang itu dihapus di tahun 2000. Tahun 2000. Menjadilah dia SMP Negeri 30 Padang. SMP Negeri 30. Iya. Oke, jadi Bapak karena sudah ditempatkan pada saat penerima ikatan dinas menjadi CPNS dan PNS di ST, ya ketika ST berubah menjadi SMP, tetap saja Bapak tetap di SMP. saja di sana. Oke. Kepala sekolah pertama di mana tuh Bapak? Kepala sekolah pertama diangkat di SMP Negeri 22 Padang di Seteba Pak. Di Seteba 22. Iya. Tahun 2016 Januari. 2016. Terus kemana lagi setelah Kemudian selama 3 tahun 9 bulan di sana, ada lagi promosi dari Dinas Pendidikan Kota Padang melalui Pak Wali Kota. Pada tanggal 2 Oktober 2019 saya dipindahkan lagi ke SMP Negeri 13 Padang. Ke sinilah. Iya. Di Oktober 2019. Iya. Oke.
Oke. Nah, sekarang kita sudah mulai bicara soal SMP Negeri 13, Pak. Iya, silakan, Pak. SMP Negeri 13 itu kalau bagi masyarakat Kota Padang yang hilir mudik tapi tidak di daerah sini itu tidak terlihat, Pak ya. Iya. Karena dia berada di masuk agak sedikit ke dalam begitu. Iya. Tetapi ketika sudah masuk ke sini, ini tidak hanya banyak ruangan kelasnya, tetapi juga nampak relatif besar apa gitu, Iya. ukuran luas dan bangunan. Berapa sebetulnya jumlah rombelnya, Pak? Kelasnya itu. Terima kasih, Pak. Jadi memang jumlah rombel ini nampaknya berfluktuasi tiap tahun ini. Tiap tahunnya beda-beda. Tergantung siswa yang tamat. Iya, iya. Kalau saat ini rombel kami ada tuh 29 rombel, Pak. 29 Satu rombel 32 siswa. Iya. Jadi kalau saya total sekarang ini jumlah siswa saya seluruhnya itu ada 895 orang. 800 Tambah 57 orang guru. Iya. Kemudian 13 orang pegawai. Nah, yang ada di SMP 13 pada sekarang ini. Iya, jumlah yang sangat besar ya, Pak ya. Kalau untuk Kota Padang seperti yang sampaikan pengawas tadi itu, kami tergolong nomor 1 besar. Nomor 1 jumlahnya dari sisi ini ya. Dari sisi jumlah siswa. Jumlah siswa yang dikelola ya, Pak. Iya. Peserta didiknya. Iya. Termasuk calon apa, Pak? Calon pelamar itu. Ya, betul. Ya ketika mau masuk ke sini angka apa yang mendaftarnya itu banyak juga ya, lebih banyak, Pak. Karena kita kalau satu periode itu, satu kali PPDB itu kita terima 10 rombel, itu dikali 320 orang. Sedangkan pelamar itu lebih dari 1.200, Pak. Lebih dari 1.200 yang mengikuti proses seleksi di PPDB itu. Betul. Jadi yang 1.200 itu diterima hanya 320 orang. Oh, jadi 1:4 lah, 1:3. Itulah kira-kira. Jadi memang SMP 13 Padang ini untuk Kecamatan Kota Tangah itu memang diminati oleh siswa dan orang tua. Favorit lah ya, termasuk favorit. Favorit jadi SMP. Jadi saya tidak salah nih datang ke Bali, walaupun nanti kita juga berkunjung ke tempat-tempat lain. Ya, boleh, Pak. Pak Ali, saya tiba-tiba kemudian berpikir untuk membuat YouTube ini karena kan tidak bisa tidak anak-anak sekarang peserta didik itu lebih lebih dekat dengan media sosial ya dibandingkan dengan buku-buku. Nah, Pak Ali, apa yang kesulitan terberatnya gitu ya yang Pak Ali rasakan dengan para guru ketika peserta didik, ketika siswa tidak lagi bisa bertatap muka karena COVID ini? Apa yang dirasakan, Pak? Makasih, Pak. Jadi saya bercerita sedikit. Saya diangkat di sini kan Oktober 2019. Kemudian COVID ini datang kan di bulan Maret 2020. Mulainya Maret. Baru saya sekitar 4 bulan di sini. Ketika itu kami sedang ujian tengah semester, baru berjalan 4 hari ujian. Di ujian kelima datanglah informasi dari dinas bahwa seluruh siswa tidak dibolehkan ke sekolah dikarenakan COVID-19 ini, kan itu masalahnya. Jadi ketika saya baru 4 bulan di SMP 13 terjadi hal seperti itu, memang suatu yang mencemaskan bagi kita, Pak. Karena apa? Karena memang selama ini yang kita tahu, selama kita hidup, saya udah 57 tahun ya, Pak. Belum pernah merasakan kondisi belajar yang daring seperti ini. Belum pernah merasakan. Selalu ada tatap muka antara siswa dengan guru. Jadi memang suatu kecemasan bagi kami ketika anak-anak dirumahkan untuk pembelajaran daring. Itu kondisi awal. Tetapi karena ini sudah menjadi keputusan pemerintah kita, bagaimanapun kita melaksanakannya. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, Pak, untuk pandemi ini bagi siswa, bagi kita mungkin ada juga untungnya itu bagi guru dan bagi siswa. Anak-anak tentu selama ini tidak mengerti dengan IT, sekarang sudah paham. Dipaksa untuk mengerti. Karena ketika dia PBM tatap muka dulu, kami buat aturan di sekolah, Pak. Siswa tidak boleh bawa handphone ke sekolah. Karena memang efek sampingnya sangat luar biasa, kan? Konsentrasi terganggu karena memang banyak konten-konten yang barangkali tidak diinginkan oleh kita.
Tapi kena dipaksa harus memakai IT. Nah, inilah awal dari barangkali kalau kami sampaikan bencana, mungkin bencana barangkali Pak. Iya. Sebab kami lihat efek negatifnya itu memang banyak daripada efek positif bagi siswa kami. Iya. Karena apa? Karena mereka memang belum cukup umur. Iya. Artinya belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Iya. Nah, ini masalahnya. Tapi karena ini harus dilakukan, ya kami bekerja keras dari sekolah. Iya. Artinya bekerja keras begini Pak, di sekolah ini kan ada namanya guru BK, bimbingan konseling. Iya. Ketika siswa bermasalah dengan pihak guru, mungkin ada tugas yang tidak dimasukkan, mungkin karena dia tidak punya handphone, mungkin karena ada konten-konten lain yang keluar, itu tugas salah satu dari guru BK untuk mendampingi siswa kami. Kadangkala guru BK ini kunjungan rumah. Ya, dilihat ke rumah anak nih kondisinya bagaimana, apa betul sesuai dengan yang disampaikan oleh guru tadi atau enggak, atau diundang orang tuanya ke sekolah Pak. Itu dilakukan pembinaan. Itu yang kami lakukan di sekolah ini. Kalau tidak salah kita sampai sekarang pandemi kan sudah masuk 19 bulan nih Pak. Sudah masuk 19 bulan. Memang kami rasakan, bukan kami saja barangkali, kami memang rindu dengan anak Pak. Rindu ingin tatap muka dengan siswa. Karena kalau melalui daring saja, rasanya memang niat hati untuk menyampaikan materi ke anak tidak sampai. Itu dari sisi gurunya. Dari sisi orang tua juga seperti itu Pak. Orang tua sekarang sudah lelah di rumah. Orang tua sekarang tahu dia bahwa memang guru ini sangat berfungsi. Kalau dulu kami agak dilecehkan sebagai guru Pak. Agak dilecehkannya begini. Bermasalah anak di sekolah sedikit saja, guru langsung memarahi, orang tua langsung memarahi guru. Sekarang dirasakan oleh orang tua kondisi itu di rumah. Betapa susahnya menjadi pendidik gitu. Kalau dia di rumah mungkin 1-2 orang Pak. Kalau kami di sini 1 orang guru itu mengelola 32 siswa. Sekarang terasa oleh orang tua memang guru ini luar biasa. Mendidik 1 saja repot apalagi 32 gitu. Tapi alhamdulillah bagi kami pihak guru-guru di sekolah, walaupun ini sudah merupakan aturan dari pemerintah, kita harus daring, kami tetap laksanakan Pak bagaimanapun. Yang tugas guru tetap mengajar dan mendidik. Jadi bukan sekedar mengajar saja. Ketika anak bermasalah itu kami kunjungi rumah, kemudian kami panggil ke sekolah, lalu dibina. Yang kami lakukan Pak. Selain fungsi guru BK tadi yang sudah Bapak jelaskan kalau ada masalah, adakah kemudian perangkat atau sistem yang bisa memastikan bahwa pembelajaran itu sampai ke siswa? Ada nggak Pak? Ada Pak. Kebetulan karena memang kondisi harus anak daring di rumah, ada kemarin ini datang dari program dari Yogyakarta ini, tapi sudah di cabangnya ada di Padang nih. Nama programnya G-School Pak. G-School ini memang program yang cukup bagus untuk dilaksanakan oleh siswa dalam kondisi daring. Seluruh materi yang disampaikan oleh guru ke siswa itu bisa dipantau Pak. Kalau 1 kali PBM tatap muka dengan guru umpamanya ada 2 jam, guru bisa melihat nanti siswa yang 32 orang ini dia aktif 10 menit, dia aktif 20 menit, itu nampak di G-School. Dan dia alfa pun nampak dia tuh. Ketika dia terikut tuh nampak ada bukti nanti di komputer bisa dilihat itu. 32 siswa A yang belajar di guru A, ada 4 orang tidak masuk. Tertulis di sana tuh. Platform yang digunakannya, apakah mereka bawa juga G-School itu ada, atau bisa menggunakan platform lain, misalnya bisa menggunakan Google Meet atau misalnya Zoom Meeting, enggak ya? Harus itu ya? Kalau sebelum kita pakai G-School memang pakai Google Meet kita. Jadi, tapi ketika G-School sudah ada, itu sudah klop di sana semua. Sudah di sana. Karena semuanya. Ada tatap mukanya langsung G-School itu belum? Tatap muka bisa dibuat tapi belum dilaksanakan. Belum dilaksanakan. Sekarang baru mengirimkan bahan, kemudian mengerjakan bahan, diskusi, chatting begitu ya. Betul, itu baru dilakukan. Baru itu. Oke. Berarti sama kampus kami juga 3 tahun ini menjalankan itu. Namanya platform kelas digital. Kelas digital ya. Jadi dari mulai
pembayaran SPP, pendaftaran, presensi, kehadiran dosen itu sama. Iya. Berarti mirip-mirip itu. Oke, jadi keren. Dan di ujungnya memang bisa dilakukan pemantauan ya, Bisa, bagaimana aktivitas mereka. Saya juga bisa melihat di sini Iya, dalam satu hari itu guru mengajar pemagang 9 sampai 12 orang. iya. Itu bisa saya pantau. Oh iya, Guru iya. A masuk enggak? Guru B masuk enggak jam sekian? Iya. Kalau enggak ada saya panggil, Pak. Oke. Nah, itu gunanya school itu cukup bagus menurut saya Iya. fungsinya untuk Jadi TPN bisa daring. bisa dilakukan evaluasi langsung ya. Walaupun kita tidak tetap muka kan. Walaupun tidak tatap muka, ada evaluasi yang memastikan bahwa semua bahan pembelajaran itu sampai dan siswanya peserta didik bisa memberikan respon ya pada Iya. saat itu kelihatan responnya. Oke. Jadi saya ingat pesan salah seorang buya yang menjadi wakil kepala daerah, Pak Wakil Wali Kota Bukit Tinggi. Dia mengingatkan saya misalnya Pak Otto selalu saja bahwa bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan katanya. Iya. Apa namanya Inna ma'al usri yusra ya. Jadi katanya ma'al itu beserta bukan Iya. setelah. Jadi, 2 kali itu, Pak ya. iya, Ulang-ulang. 2 kali disebutkan itu, jadi luar biasa. Oke, Pak Ali, nggak terasa ini bincang-bincang kita sudah masuk ke menit ke 15-an. Nah, saya ingin mengakhiri dengan harapan Pak Ali karena kan per hari kemarin sore kita masih berada di level 4 ya, bersama dengan 9 daerah kabupaten kota se-Indonesia di luar yang ada di luar Jawa. Iya. Tentu kan kita berharap level kita segera turun dan segera tatap muka dengan anak-anak. Iya. Ada pesan khusus Pak Ali untuk anak-anak yang mungkin kelas 8 belum pernah bertemu ya? Kelas 7. Kelas 7? Iya. Kelas Yang 7 baru. yang belum bertemu yang baru. Kalau kelas 8 sudah. Udah 6 bulan kemarin. 6 bulan kemarin sudah dicoba untuk ada pesan khusus bahwa mudah-mudahan kita bisa segera mengakhiri pandemi ini dan bagaimana anak-anak itu peserta didik membantu juga supaya pemerintah kota bersama-sama kita supaya turun levelnya. Kampus kami juga supaya ada tatap muka. Bagaimana pesannya? Terima kasih Pak. Ini melalui Pak Rektor nih, melalui YouTuber Pak Rektor enggak betul. Itu. Mudah-mudahan sampai nanti pesan kita ini kan begitu. Memang Pak, kita mengingatkan kepada terutama yang kami lah yang dari SMP 13 Padang. Kepada orang tua, kepada siswa kami, barangkali memang permintaan pemerintah kita untuk syarat tatap muka itu harus vaksin. Memang kami harapkan betul seluruh siswa kalau bisa divaksin. Karena memang vaksin itu adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Walaupun tidak diwajibkan untuk tatap muka. Tetapi tidak menjadi prasyarat. Tidak menjadi prasyarat ya. Tetapi nampaknya pemerintah tetap berdasarkan dari sana kita lihat melihat persentase. Kalau persentasenya mencapai batas, tentu kita akan menjadi turun levelnya nanti ke level 3. Sebab kita lihat sekarang ini Bapak tidak sama dengan 1 bulan 2 bulan sebelum ini. Kalau kita lihat 1 bulan 2 bulan sebelum ini Bapak di rumah sakit tiap hari ada kematian. Ambulan tiap hari suara keluar itu. Tapi sekarang udah aman kita lihat Kota Padang nih. Jadi kita berharap mudah-mudahan memang dengan disiplin kita tetap menerapkan prokes. Mudah-mudahan kita turun ke level 3 atau level 2. Dan harapan kami memang begitu, kita ingin lagi tetap muka dengan siswa kami. Agar nanti pendidikan ini bisa bermutu, sehingga siswa ini bisa cerdas dan bisa menjadi orang-orang yang berpendidikan ke depannya. Itu harapan kami, Pak. Oke. Terima kasih Pak Dr. Andes Ali Usman, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Saya tidak bisa menyimpulkan terlalu dalam sahabat semua, tetapi yang pasti ada paling tidak 3 harapan yang ingin kita sampaikan semua melalui Pak Dr. Andes Ali Usman. Yang pertama bahwa betapa pentingnya sebetulnya pendidikan untuk masa depan generasi muda kita. Pak Ali Usman dan guru-guru semua merasa kehilangan dengan ada proses yang tidak langsung tatap muka. Yang kedua, ada kesadaran baru bahwa media IT itu bisa menjadi bermanfaat sepanjang memang digunakan untuk hal-hal yang sangat positif. Dan yang ketiga,
di beberapa bagian tadi Pak Ali sampaikan, salah satu hikmah yang diperoleh dari pandemik ini, kesadaran kolektif masyarakat mengenai betapa pentingnya peran guru di sekolah itu menjadi sangat terasa kemudian. Di akhirnya beliau tadi bersama kita berharap mudah-mudahan Padang segera meninggalkan level 4 menjadi level 3, bahkan kemudian menjadi level 2 atau 1. Iya. Kita berharap itu semua. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.